Yap, selamat malam semuanya. Ini udah video pertemuan 6 ya. Hari ini yang bakal kita pelajari itu adalah tentang RDD. Jadi kita langsung mulai aja. Kita bakal bahas praktikum case untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi sini kita baca aja. Di sini pokoknya kita bakal melakukan operasi-operasi pakai RDD lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita langsung buka aja Python-nya. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Python biasa yang sudah install PySpark-nya juga nggak masalah. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa installnya dengan cara pip 3 install PySpark. Oke ya. Nah, ini boleh pip 3 atau pip biasa juga nggak masalah. Ini pokoknya untuk install package PySpark-nya. Oke, jadi sini kita perkenalan dulu sama RDD. RDD ini sebenarnya apa sih? Namanya itu Resilient Distributed Dataset atau yang biasa kita sebut dengan immutable. Dia ini sifatnya immutable. Jadi dia itu nggak bisa diganti kalau misalnya dia sudah selesai dibikin. Nah, jadi dia ini adalah dataset di mana dia itu sifatnya immutable dan dia ini hanya ada di Hadoop Spark, di PySpark aja, gitu ya. Jadi immutable itu artinya setelah anggap aja dia kayak final, setelah inisialisasi maka dia nggak bisa diganti. Kayak nah, jadi kalau gitu kenapa kita harus belajar pakai RDD sih? RDD itu ringan. Dia itu lebih cepat daripada pakai dataset yang lain. Kemudian dia itu juga bisa di track. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita buat sebuah variabel yang sudah kita pakai RDD, kalau misalnya kita pakai lagi si variabel itu, saya kita buatnya progress 1 nih. Progress 1 kita misalnya filter nama, kemudian dari filter nama itu kita mau cari countnya, kita agregat dari progress 1. Nah, kalau misalnya si agregat ini gagal, kalau misalnya si dia ini gagal, kita masih punya progress 1 di mana ya masih ada data-datanya yang sudah kita filter, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita itu masih bisa kembali ke proses-proses sebelumnya, jadi kita nggak harus ngulang. Jadi satu lagi dia itu kerjanya itu paralel. Jadi dia itu gak langsung belak-belakan semuanya langsung dijalanin, teman dia paralel. Jadi ada 3 proses ya, ada 3 proses terpisah kemudian dijalankan secara paralel atau sekaligus. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini yang fokus saja. Oke, nanti aku bakal kasih link juga kenapa kita harus pakai RDD. Oke, jadi kalau misalnya di Python, kalau misalnya kita mau pakai suatu library yang tidak ada di Python kita kan harus import dulu ya. Jadi kita pakai gini aja, from PySpark. Jadi dari PySpark-nya, aku mau import satu library doang. Import Spark Context SSC. Nah ini teman-teman ketik di Jupyter Notebook pun juga nggak masalah ya. Oke, jadi kita ambil Spark Context-nya, kemudian saya beri namanya SC. Oke, kemudian di sini saya buat function main-nya. Di sini nanti saya panggil main. Oke, di sini kita buat dulu konteks kita, konteks sama dengan sc.getOrCreate. Jadi di sini dia bakal ngecek kita sudah pernah buat konteks belum. Kalau misalnya sudah, maka dia bakal get doang si konteksnya. Kalau belum, dia bakal create yang baru. Kurang lebih kayak gitu aja. Easy kayak gitu. Jadi di sini kita punya operasi sederhana ya untuk RDD kita. Kalau enggak, buat apa gitu kalau kita pakai RDD ya? Di sini kita ada yang namanya transformation, ada juga yang namanya action. Nah, transformation ini itu kita dari RDD sebelumnya kita membuat RDD baru. Jadi misalnya kita ingin mencari result lainnya dengan RDD sebelumnya yang kita buat, dia bakal buat sebuah RDD yang baru lah, istilahnya kurang lebih kayak gitu dari RDD yang kita punya. Kemudian di sini ada action. Action ini kita mengambil hasil dari data yang kita punya, dari RDD yang kita punya. Oke. Nah, di sini kita coba testing aja. Di sini kalau misalnya kita membuat sebuah RDD, kalau misalnya di soal sini, dia ini kan dia minta bacanya dari file ya. Jadi ada 2 cara. Cara pertama, cara untuk membuat RDD. Ada yang pakai namanya parallelize, saya lupa tulisannya gimana.
Ada juga yang namanya pakai text file. Nah, di sini karena kita tujuan soalnya itu mau baca dari text file, kita langsung aja. Di sini saya buat aja namanya text sama dengan context.text file. Di sini saya baca itu dari directory ini ke the frog prince.txt. Oke, sekarang kita sudah buat sebuah RDD-nya. Kemudian kita coba ke nomor 1 aja langsung kali ya. Di sini read a file name and count how many lines the file has. Oke, jadi di sini kita mau ngecek dia ini ada berapa baris. Kalau misalnya kita baca dari teks, harusnya ini bisa langsung kita count ya. Jadi kita coba aja langsung ya. Di sini kita coba tes print. Di sini saya kasih aja line count 2, text.count. Nah, di sini saya bakal pakai Anaconda environment. Jadi kalau misalnya teman-teman di Jupyter Notebook-nya langsung Alt Enter aja atau Shift Enter atau di run juga gak masalah. Nanti dia bakal setiap barisnya bakal dia jalanin. Oke, di sini saya jalanin dulu Python lambda.py. Saya enter dulu. Nah, dia bakal kayak gini kalau misalnya di Python biasa ya. Dia bakal loading dulu. Jadi memang agak sedikit lambat. Nah, line count-nya ya 976 ya. Oke, kalau misalnya kita cek the frog prince ini ada 977 baris. Kenapa dia 976? Karena yang line terakhirnya itu gak dihitung karena dia gak ada ketemu barisnya. Kalau misalnya ini masih kehitung karena di bawahnya masih ada baris-barisnya. Kalau di sini sudah sampai yang namanya EOF atau end of file. Di sini sampai end of file. Jadi dia cuma printnya sampai 976 aja. Jadi kita tidak salah. Udah bener ya? Oke, nomor 1 udah kelar. Sini saya copy aja deh ininya biar kelihatan. Nah. Oke, sekarang kita lanjut aja ke nomor 2 ya. Ke nomor 2. Nomor 2 ini count how many time prince word occurs in the file. Jadi kita mau cek nih berapa kali kita melihat kata prince. Nah, di sini kalau misalnya kita mau lihat ini gimana caranya, kita pertama-tama harus membuat RDD baru dong. Kita bakal membuat RDD baru di mana semua barisan yang ada kata prince-nya, baru kita pakai action-nya. Jadi kita pakai transformation dulu, kita mengubah si teks yang kita ambil itu hanya yang ada kata prince-nya aja. Kemudian saya menggunakan action juga untuk mencari tahu ada berapa kali kata prince itu muncul di dalam si RDD baru yang kita buat. Jadi di sini kita pakai transformation ya. Ada namanya map. Jadi kita bakal satu persatu dari si teks RDD yang namanya teks itu bakal kita mapping satu persatu. Yang mana sih yang ada kata prince-nya, gitu ya. Kemudian action yang saya gunakan itu namanya count. Jadi count itu ya untuk ngitung, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sini saya tulis saja prince count sama dengan text.map. Nah, .map ini dia itu bakal meminta sebuah lambda function atau biasanya bisa disebut dengan function yang tidak ada nama functionnya. Biasanya kalau kita buat function kan biasa ada namanya nih. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa sebutnya lambda function. Itu ada kata khususnya. Kalau nggak salah itu physical function. Aku lupa sih. Nanti aku bakal cari-cari lagi aja. Pokoknya lambda ini dia tidak punya nama functionnya. Cuman dia itu hanya meminta parameter sama expressionnya yang dimasukin apa gitu. Oke, di sini saya kasih aja nama parameternya x saja. X ini bakal diambil dari si teks satu persatu. Kemudian prince di dalam si x. Jadi di sini saya jelasin dulu lambda x. Jadi dari si teks dia itu bakal ambil semua satu persatu dengan variabel yang namanya x. Kemudian dia itu bakal ngecek apakah ada kata prince di dalam si x. Ini sama aja kalau misalnya kalau di Java. Kalau di Java itu sama aja kayak string x.contains si prince. Ya kurang lebih seperti itu kalau bisa di Java. Jadi dia itu ngecek apakah dia itu mengandung kata ini, atau kalau bisa di C str si prince dalam si x.
lupa sih cara pakai str. Pokoknya intinya dia cek apakah dia ada prince-nya di dalam X itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kalau bisa kita coba tes. Di sini ini kita jadi biarin aja lah, nggak masalah. Jadi coba kita print. Ini kita jadiin count dulu ya. Kita .count. Print prince count, prince count. Coba kita jalanin ulang, kita tunggu aja. Ini loadingnya cukup lumayan lama. Kalau misalnya Jupyter pakai Cloudera harusnya juga kurang lama sih kalau misalnya RAM-nya dikit ya. Kemudian print count-nya, wah ini ada yang salah nih. Ternyata setelah saya cek kembali, prince-nya ini P-nya besar, bukan kecil P-nya. Jadi di sini saya coba ganti dulu ya. Di sini sudah saya ganti. Nah, di sini coba saya jalanin aja. Nah, di sini saya pakai, oh ya, saya lupa kasih tahu juga. Di sini yang saya ganti, sini saya pakai count by value. Jadi itu bakal karena di sini kalau kita mapping, ya kan kalau misalnya dari pertemuan sebelumnya kan teman-teman ada belajar tentang mapping ya. Di sini harusnya aku ganti itu count by value. Jadi actionnya ini banyak. Kalau misalnya aku habisin satu pertemuan buat jelasin semua, nggak bakal habis. Jadi di sini saya pakai count by value karena kalau misalnya teman-teman ingat ya, proses mapping itu dia bagi-bagi untuk sebelum jadi reduce ya. Kalau kemarin ya, kalau kemarin itu kan sebelum di reduce kita mapping dulu sama di ngapain dulu ya. Jadi kalau misalnya di mapping kita kasih tahu kalau misalnya dia ada prince dia bakal kemana, kalau misalnya dia gak ada prince dia bakal kemana. Kalau misalnya ada prince berarti true, gak ada prince berarti false, gitu ya. Karena di sini kita pakainya itu juga expression, kita pakai statement, sorry, bukan expression. Oke, ini jadi kayak di dalam if lah gitu. Dia bakal balikin true dan false. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Buat nomor 3, ini adalah filter line yang memiliki kata master atau kata love, kemudian di print aja. Oke, di sini nomor 3. Nah, ini saya copy aja. Nomor 3 itu filter aja line yang punya kata love atau kata master. Kurang lebih kayak gitu aja. Jadi sini kita ketik aja master love count sama dengan. Nah, di sini kita coba pikirin dulu caranya gimana deh. Pertama-tama kita perlu cari juga yang, karena di sini ada constraint-nya 2 ya. Jadi di antara kalau nggak master, kalau nggak love gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai mapping kan nanti hasilnya ada 2 arah, tapi dia ini mintanya hasilnya ini di print. Jadi kita nggak pakai si actionnya, kita hanya menggunakan transformation aja. Jadi transformation di sini constraint-nya ada 2, katanya ada master atau love. Oke. Jadi sekarang kita itu bisa pakai transformation yang namanya filter. Jadi kita filtering aja, kalau misalnya ada master atau ada love ya udah masukin aja gitu. Jadi kita buat RDD barunya aja. Karena action ini hanya mengambil hasil dari RDD-nya aja. Kalau misalnya transformation dia itu buat RDD baru. Nah, di sini itu masih dalam bentuk RDD barunya, kita mau print isinya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai action. Oke, jadi love master count sama dengan text.filter. Nah, di sini saya filter. Filter ini juga sama pakai lambda. Misalnya saya kasih namanya X. Ini nama parameternya bebas, dia juga bakal ambil dari si teksnya juga. Kemudian kita cek apakah master ada di dalam si X atau si love berada di dalam si X. Kemudian di sini kita sudah dapat nih, RDD-nya sudah dapat. Cuman kita mau ngeprint isinya. Oke, kalau kita mau ngeprint isinya dari si RDD, kita ada sebuah function yang namanya collect untuk mengambil isinya. Jadi saat kita collect, dia itu bakal mengembalikan dalam bentuk list. Jadi print master.love_count.collect. Nah, di sini coba kita jalanin lagi aja. Line count-nya 976, print count-nya segitu.
Kemudian di sini harusnya udah sama dengan ini ya. Ya, kurang lebih sama lah. Ada sampai told his mother, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke nomor 4. Extract all unique words in single array. Oke, jadi di sini kita bakal ngambil setiap unique word, tetapi ada constraint-nya di sini, display it in a single array, gitu ya. Nah, kalau misalnya dari hasil yang kita lihat di sini juga single array sih, karena kita pakai filter juga. Ini nggak terlalu kelihatan. Ntar nanti aku jelasin aja. Kita bakal pakai transformation lain. Oke, jadi di sini kita bakal pakai transformation-nya. Itu kita langsung ambil aja kan ya satu persatu kan ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya itu flat map. Transformation flat map. Jadi flat map ini beda sama map itu apa? Kalau misalnya nih, di sini kalau misalnya kita ada kalimat dalam sebuah list ya, hello world, kemudian how are you. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, di sini kan ada dua elemen nih. Kalau misalnya kita cari setiap kata dari hello world ini, kalau misalnya kita map, ya itu bakal hasilnya itu hello world, hello, world, kemudian saya ada list lagi, how are you. Oke, jadi kalau misalnya map, dia itu bakal mapping per data. Jadi si hello world ini kan hanya satu data ya. Data dia mapping untuk data pertama itu ada kata hello sama world. Kemudian kalau how are you, ini kan data kedua. Dia itu bakal mapping untuk data kedua, how are sama you. Jadi ini untuk data kedua, ini untuk data satu. Kayak gitu ya. Kalau flat map itu hasilnya bakal jadi satu semua. Hello, how, hello world dulu ya. World, kemudian di sini how are you. Jadi itu flat map itu dia langsung ngebagi semuanya menjadi satu elemen semuanya. Jadi setiap elemen yang berada di dalam sebuah RDD langsung dia bikin jadi satu. Dia gabungin semuanya. Jadi gak ada data satu, data kedua. Gitu ya. Jadi kita langsung bikin aja. Misalnya di sini all data sama dengan text.flatMap. Nah, di sini kita mau display all unique words. Berarti setiap kata yang ada di dalam si teksnya. Nah, di sini kalau si kata itu kan setiap kata biasanya kalau kita menentukan kalau dia itu kata atau bukan dalam sebuah kalimat, kalau misalnya dia itu ada spasi, dibedakan dengan spasi ya. Jadi sini kita pakai aja lambda function juga, x.split dengan spasi. Oke ya. Nah, di sini teman-teman boleh tambahin operasi-operasi lainnya kalau misalnya teman-teman mau bikin, cuman bikinnya kayak gini aja. Jadi sini saya print juga all underscore data dot collect. Dia bilang tampilnya single array. Cuma koma-koma kayak gini sih. Ya udah, kita printnya all data aja dot collect. Kalau misalnya saya jalanin, kita tunggu dulu aja. Nah, ini harusnya banyak sih. Nah, di sini kan juga bisa aja ada kata-kata yang sedikit berbeda nih. Bukan, maksudnya ada kata yang sama. Jadi teman-teman boleh apply distinct juga, dot distinct di sini. Dot distinct. Ya, supaya nggak ada kata yang sama itu muncul 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi harusnya tetap banyak juga sih. Ya nggak sebanyak yang tadi lah ya. Oke, kita udah selesai. Di sini kita ke nomor 5 aja.
Nomor 5 ini dia menjelaskan gimana cara pakai akumulator. Ya, menantang kita untuk memakai akumulator. Oke. Jadi di sini kalau misalnya kita menggunakan transformation dan action buat mencari berapa banyak kali ada berapa baris yang isinya kosong kayak gini, itu kita bakal pusing nih. Kenapa? Karena lambda ini dia hanya menerima statement doang ya. Dia ini hanya menerima statement. Di sini dia ini master in X atau love in X atau prints di dalam X atau dia nge-split gitulah, intinya seperti itu. Jadi kalau bisa di sini kita ada yang namanya akumulator. Akumulator ini adalah sebuah akumulator itu digunakannya, bukan sebuah sih, dia itu digunakan untuk memberikan kita melakukan agregat function untuk melakukan melakukan agregat dengan kondisi tertentu. Jadi dengan kondisi dalam kurung kondisi yang kita gunakan yaitu satu line itu ada yang kosong atau enggak. Jadi kita cek kalau dia kosong maka dia akan masuk, kalau nggak kosong ya udah kita skip gitulah ya. Nah, di sini kita pakai akumulator. Nah, karena dia di sini bilangnya agregat, berarti dia mengembalikannya, ingat agregat, berarti dia itu mengembalikannya hasilnya ya, hasilnya langsung, entah dalam bentuk integer atau apa. Di sini saya buat dulu aja akumulatornya. My accumulator sama dengan konteks. Di sini kalau misalnya teman-teman mau cari sc.accumulator, di sini ganti aja konteks. Di sini saya buka kurung. Kemudian accumulator ini saya beri initial value-nya 0 karena kita mau ngehitung berapa banyak blank lines yang ada di dalam filenya. Gitu ya. Jadi sini kita mau cek nih, kita mau cek apakah dia ini ada atau enggak itu line-nya itu kosong atau enggak. Jadi kita di sini kita buat aja sebuah function. Jadi karena kita mau hitung blank lines, karena kita pakai akumulator juga, berarti dia itu pakainya kondisi yang kita tentuin ya. Jadi sini kita buat aja def. Sini saya buat def check line. Check blank aja deh, karena kita mau cek yang blank dong ya. Kemudian sini line. If line sama titik, maka kita bakal tambahin akumulatornya. Nah, akumulatornya ini kita kan kasih set value-nya itu 0, berarti dia dari awal tuh nilainya 0. Di sini kita set global aja, biar dia bisa ditambahin di sini. My accumulator sama dengan 0. Gak usah deh, bikin aja langsung di sini. My accumulatornya kosongin aja, global my accumulator if line-nya sama dengan titik berarti kosong. My accumulator-nya kita tambahin dengan 1. Ini kita kasih sama, harusnya kita coba kosongin aja deh. Kalau misalnya nggak bisa baru kita inisialisasiin. Nah, sekarang kita mau nge-apply si accumulator kita pada si teks yang kita scan tadi ya, yang kita baca dari text file ini. Nah, di sini kita pakai aja text.forEach. For each itu artinya setiap barisnya nanti ya. Untuk setiap barisnya dia itu bakal ngapain? Di sini saya passing aja namanya itu check blank. Kemudian saya print jumlah blank line count. Di sini saya kasih aja my accumulator. Jadi dia ini langsung ke integer aja langsung. Di sini kalau bisa kita coba jalanin, my accumulator is not defined, ya udah berarti kita kasih aja di sini sama dengan 0. Kita coba jalanin. Di sini loading dulu. Kita harus jalanin nomor 1 sampai 4 juga. Ya ini juga lumayan lambat. Kemudian ini state 5-nya blank line count-nya 0. Nah, di sini ada yang salah nih. My accumulator-nya kita lupa kasih, di sini juga kasih global. My accumulator. Nah, kenapa seperti itu? Untuk kalau misalnya teman-teman pakai Jupyter Notebook, gak usah diglobalin, harusnya gak masalah.
karena dia itu langsung jadi satu ya. Def main-nya sama my accumulator-nya jadi satu baris juga nggak masalah. Kalau di sini di Python biasa, di sini saya harus kasih global my accumulator supaya dia itu ngaksesnya dari sini. Jadi biar bisa ditambah juga. Di sini juga saya kasih global supaya dia itu ngaksesnya dari sini juga. Oke, kita jalanin ulang aja. Bagi teman-teman yang pakai Jupyter Notebook, nggak usah pakai global, nggak masalah, langsung aja. Harusnya kalau pakai Jupyter Notebook harusnya nggak perlu pakai global-globalan lagi, karena di sini saya pakai Python biasa, jadi saya pakainya ya langsung aja kayak gini. Nah, ini ada 182 line ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Nah, ini referensinya dari sini sih. Harusnya sudah habis, nggak ada masalah lagi. Semuanya sudah kita solve. Jadi kurang lebih untuk pertemuan 6 itu banyaknya mempelajari tentang RDD operation-nya. Persistent data itu maksudnya itu datanya itu maksudnya kayak RDD ya, dia itu immutable. Jadi kita nggak bisa langsung ganti-ganti RDD ya. Jadi di antara pakai RDD ini kemudian kita buat RDD baru. Gitu ya. Sama shared variable ini sudah pakai accumulator juga. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya lewat chat grup kita atau lewat forum aja ya, nggak masalah. Oke, sekian, terima kasih, selamat malam.